Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mau ceritain nih. Kita kemarin kan ada dikirim tuh video yang sebelumnya, malam-malam kita dikirimin paket sama kawan. Itu ada 2 pasang kura, sepasangnya kura Ambon, satu lagi ini kura-kura pipi putih. Jadi hari ini ya saya mau cerita sedikit tentang kura-kura pipi putih. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu spesies kura-kura satu ini. Tapi buat teman-teman yang belum mengenal kura-kura ini, saya mau cerita sedikit sesuai dengan apa yang saya tahu tentang kura-kura pipi putih ini. Jadi kura-kura pipi putih ini atau nama latinnya itu Siebenrocella crassicollis. Siebenrocella crassicollis. Ya. Susah ya. Jadi kura-kura pipi putih ini nih spesies dari kura air tawar, anggota dari suku Geomyiidae. Jadi banyak dipelihara sama orang karena ini ya, banyak diperdagangkan, atau kadang pada saat petani lagi buka lahan, nah ini muncul nih kura-kura seperti ini nih. Jadi sudah banyak ya dipelihara sama orang. Nah, maksud saya nih dibagi teman nih kemarin. Jadi nama lain dari kura-kura pipi putih ini biasanya itu disebut sebagai Malaysian Black Mud Turtle atau Black Terrapin, atau juga bisa dibilang nama ini Smiling Terrapin. Ya, kenapa Smiling Terrapin? Karena kita bisa lihat di sini teman-teman, bentuk dari pola rahang atasnya ini seperti ini, melengkung seperti senyuman. Makanya dibilang kura-kura senyum ini pipi putih. Kalau di lokalnya Indonesia bilang ini kura pipi putih atau piput. Kenapa piput? Karena dari corak di bagian rahang ini, pipinya ini ada kayak warna putih atau pucat di garis bibir rahang sama di bagian atas mata. Ini karena masih baru, jadi dia masih malu-malu, masih takut ngumpet jadi dalam. Kura-kura pipi putih ini memiliki ciri-cirinya itu bentuk ukuran karapasnya ini bisa mencapai 20 cm atau lebih. Itu untuk size dewasa ya, indukan. Seperti yang kita punya ini yang jantan ya. Kalau kita mau lihat jenis kelamin, kalau untuk kura batok seperti ini sangat gampang teman-teman. Pertama dari bentuk plasteron bawah, dia itu melengkung. Sementara kalau yang betina dia itu datar. Jadi dia ada perbedaan. Yang satu melengkung, satu datar. Terus dari segi bentuk kuku depannya lebih panjang, itu yang jantan. Kalau betina kuku kaki belakangnya yang lebih panjang. Terus dari bentuk ekor kita juga bisa lihat kalau yang jantan itu tuh ekornya lebih panjang, sementara kalau yang betina dia lebih pendek. Nah, itu secara fisik. Ada ciri-ciri lain dari kura-kura ini yang mungkin kita bisa kenali ya lebih jelas, yaitu pertama warna dari karapas atas dan plasteron bawah ini lebih cenderung ke warna hitam ya. Terus ada bercak putih pucat atau putih kekuningan lah di antara apa namanya ini, pola dari plasteron bawahnya ini. Di sela-sela ini ada warna putih kekuningan. Ini menjadi ciri khas dari kura pipi putih. Selain itu juga bentuk karapas atasnya itu lebih menyempit ke arah depan. Nih, kita bisa lihat. Jadi dia lebih lebar ke belakang, menyempit ke arah depan. Untuk habitat kura-kura pipi putih ini dia lebih senang di daerah rawa ya, rawa atau sungai kecil yang airnya tidak terlalu deras. Dia juga termasuk kura-kura karnivora ya, jadi sejenis kura-kura pemakan ikan, udang, jenis siput-siput. Tapi dia juga bisa untuk makan
seperti buah atau dedaunan ya, kayak sayur itu dia mau. Kura-kura pipi putih ini juga lebih cenderung lebih banyak di dalam air dibandingkan di darat. Kalau kita lihat kayak kura Ambon ya, kura batok yang kepalanya ada les kuning itu, dia itu lebih cenderung di darat kebanding dengan piput. Kalau piput lebih banyakan di air, itu dari yang saya tahu. Terus penyebaran, kalau penyebaran kura pipi putih ini kalau di untuk teritori yang banyak dijumpai yaitu di negara kayak Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kamboja, itu banyak. Kalau di Indonesia sendiri itu penyebarannya lebih banyak di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, untuk teman-teman nih yang mungkin tertarik atau pengen juga melihara kura pipi putih, ya kalau saya sarankan boleh dicoba, saran. Cuman akan lebih bijak kalau misalnya kita sebelum memelihara suatu binatang itu kita harus tahu dulu status keberadaannya atau status konservasinya itu seperti apa. Dari Wikipedia kita bisa baca itu. Kalau statusnya itu, kalau dari organisasi dunia itu menyatakan kalau statusnya ini udah terancam ya, karena akibat pembebasan lahan dan juga perdagangan bebas di dunia. Cuman ada satu situs yang saya baca itu kalau pemerintah Indonesia katanya belum memberikan status kepada kura-kura pipi putih ini, seperti statusnya itu saya terancam, itu belum. Itu yang dari saya baca kemarin di Google ya, saya lupa nama situsnya, tapi teman-teman nanti bisa cek ya. Sekarang kita punya pipi putih sepasang, ada jantan dan betina. Ini nanti kita akan pelihara, kita akan rawat, kita akan membuatkan kandang yang sangat layak dan nyaman. Kita juga akan sediakan makanan yang cukup untuk kebutuhannya. Yang semoga ke depan kura-kura ini bisa berkembang biak ya di tempat kita ya. Terus untuk tambahan informasi, kura-kura pipi putih ini biasanya kalau bertelur itu tuh antara 1, 2 atau mungkin paling banyak itu 4 telur. Bentuknya itu putih lonjong ya. Kalau untuk pipi putih pengalaman saya belum pernah ada kura yang pipi putih yang bertelur. Tapi kalau untuk Ambon sama kura Brazil saya pernah, dan saya juga udah pernah coba inkubasi. Tapi itu dulu ya. Sekarang kita coba main lagi, karena kebetulan anak saya yang kecil itu tuh punya hobi yang sama sepertinya dengan bapak ya, karena dia juga suka sama binatang, dan belakangan dia sering menyebut kura-kura, makanya saya berani keep kura-kura lagi. Oke teman-teman, mungkin sedikit cerita hari ini tentang kura-kura pipi putih. Next kita akan coba bahas kura-kura yang lain lagi, seperti ada kura Ambon atau kura Brazil, Alabama, yang lain lah. Oke, tetap stay di channel ini ya teman-teman. Nanti kita akan berbagi pengalaman kita tentang dunia kura-kura. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.